Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan menceritakan tentang Kerajaan Islam Banjar merupakan kerajaan bercorak Islam yang berdiri antara 1526 hingga 1505 Masehi di Banjarmasin. Mulanya kesultanan ini terletak di wilayah Banjarmasin. Meski pada perkembangannya sempat berpindah-pindah ibu kota hingga ke Martapura, pada masa lalu Kesultanan Banjar sangat berpengaruh meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah hingga sebagian Kalimantan Timur. Keberadaan sultan ini juga memiliki pengaruh kultural yang mendalam terhadap kehidupan masyarakat Banjar hingga hari ini, mulai dari religi, bahasa, seni hingga sistem kemasyarakatan. Didirikan oleh Pangeran Samudra, pewaris negara Daha yang lari ke Banjarmasin pada akhir abad ke-15. Kalimantan Selatan masih di bawah pimpinan Kerajaan Daha. Pada masa pemerintahan Raja Sukarama atau Raja keempat, terjadi konflik perebutan tahta negara Daha antara dua orang anaknya, yaitu Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Tumenggung. Namun Raja Sukarama justru berwasiat agar kelak pengganti tahtanya ialah Pangeran Samudra, anak dari Putri Galuh. Terlanjur berambisi menjadi penguasa, Pangeran Tumenggung tidak terima dengan wasiat tersebut. Ia sangat memusuhi Pangeran Samudra. Merasa keselamatannya terancam, Pangeran Samudra kemudian memilih meninggalkan istana dan menyamar menjadi nelayan di pesisir pantai Serapat, Kuin, Belandian, dan Banjar. Ketika Pangeran Samudra telah dewasa, ia bertemu dengan Patih, masih seorang penguasa bandar yang telah memeluk Islam. Setelah berunding dengan Patih Balit, Patih Belitung, dan Patih Kuin, mereka bersepakat mengangkat Pangeran Samudra menjadi raja Banjar pada tahun 1526 di Banjarmasin. Pengangkatan menjadi raja Banjar menjadi titik balik perjuangan Pangeran Samudra. Ia berhasil membangun kekuatan politik baru sebagai tandingan untuk memperoleh kembali haknya sebagai raja di negara Daha. 2. Mendapatkan bantuan armada perang dari Demak dengan syarat menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan. Pangeran Temenggung yang mendengar kabar ada kerajaan baru yang berdiri itu menjadi marah dan tak mau tinggal diam. Ia segera berencana mengirim armada perang ke Sungai Baritu dan ujung pulau Alalak untuk menyerang. Pangeran Samudra sadar kekuatan armadanya masih belum mampu melawan pamannya. Atas saran Patih Masih, ia kemudian memutuskan untuk meminta bantuan kepada kerajaan Demak yang saat itu dipimpin oleh Sultan Trenggana. Kerajaan Demak mau membantu dengan syarat Raja Banjar beserta rakyatnya bersedia memeluk agama Islam. Pangeran Samudra pun menerima syarat tersebut dan kerajaan Demak mengirimkan 1.000 pasukan bersenjata beserta penghulu bernama Khotib Dayan untuk mengislamkan kerajaan Banjar. Dengan bantuan tersebut, kerajaan Daha dapat dikalahkan dan Pangeran Temenggung mengakui Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Sejak itu, Kesultanan Banjar berdiri dan daerah-daerah lain mulai tunduk. Pangeran Samudra pun kemudian bergelar menjadi Sultan Suryansyah. Banjarmasin, ibu kota Kesultanan Banjar, berkembang menjadi bandar perdagangan yang besar. Banjarmasin yang saat itu merupakan ibu kota kerajaan berkembang menjadi bandar perdagangan yang besar. Didukung letaknya yang strategis serta sumber daya alam yang sangat kaya, membuat para
pedagang dari berbagai suku datang untuk mencari barang dagangan, mulai dari lada hitam, rotan, damar, emas, intan, madu, dan kulit binatang. Khususnya lada hitam, yang saat itu memiliki nilai tinggi di pasaran internasional. Nama Banjarmasin mulai masyhur. Belanda pun mulai mengirimkan ekspedisi untuk menjalin hubungan dagang dengan Kesultanan Banjar pada tahun 1603 Masehi. Tetapi kesan buruk yang diterima pedagang Banjar merupakan usaha Belanda itu gagal. Ambisi Belanda mulai menemukan titik temu ketika terjadi konflik perebutan tahta antara Pangeran Aminullah dengan Hamidullah. Melihat peluang untuk menanamkan pengaruh, Belanda mendekati Sultan Tamjidillah untuk memberikan bantuan. Berkatnya, Sultan Tamjidillah berhasil membuat Pangeran Aminullah keluar dari istana Banjar. Atas bantuan dan jasanya, Belanda membuat Sultan Tamjidillah menandatangani perjanjian perdagangan lada hitam pada tahun 1747 Masehi dan mendirikan kota di Tabanio. Dihapuskan secara sepihak oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 11 Juni 1860. Seiring dengan semakin kuatnya cengkraman kekuasaan pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Istana Banjar, serta konflik perebutan kekuasaan antara Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Tamjidillah, membuat Belanda memiliki celah untuk menghapuskan kesultanan ini secara sepihak pada 11 Juni 1980. Namun karena ditopang semangat perlawanan dari Pangeran Antasari dan Sultan Muhammad Seman, kesultanan ini mampu bertahan hingga 1005 Masehi.